I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Yes you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah udah 1 minggu lebih ya bosku kita tidak berjumpa karena delalah ini bos ya, channel saya terkena peluit dari YouTube bos ya. Ini adalah hasil karya dari netizen gitu ya, yang melaporkan video saya, lalu video saya terkena take down. Ini gak apa-apa bos ya, ini pelanggaran pertama kok ya, pelanggaran 1 lah. Jadi saya tidak bisa mengupload video selama 1 minggu, tidak bisa membuat postingan selama 1 minggu. Bahkan yang lebih aneh, saya tidak bisa menjawab komentar dalam 1 minggu juga. Nah padahal setahu saya pelanggaran pertama itu hanya tidak bisa upload selama 1 minggu, tidak bisa membuat postingan story ataupun short video itu hanya 1 minggu. Tapi di channel saya ini hukumannya double bos ya, ditambah saya tidak bisa membalas komentar. Nah kalau membuka masih bisa, tapi untuk membalas tidak bisa. Video yang disengketakan itu hanyalah perbedaan ayam bangkok dan ayam pakoy kalau nggak salah bos. Itu video 3 tahun yang lalu, dan di di isi pelanggarannya itu mengatakan bahwa konten saya mengandung vulgar ataupun kekerasan terhadap hewan gitu bos. Padahal jelas-jelas di video itu tidak ada tayangan ataupun tidak ada gambar bahwa ayam itu sedang tarung bos ya. Padahal saya hanya membandingkan antara babon bangkok dan babon pakoy, itu pun dulu saat 3 tahun yang lalu, saat saya masih aktif di dunia pergelutan ayam itu bosku ya. Nah ya agak aneh juga sih bos, karena di dalam video itu tidak ada istilah kekerasan ya, tapi kok isi kontennya yang diklaim oleh YouTube itu ada unsur kekerasan terhadap hewan gitu bos ya. Dan saya sudah mengajukan banding, tapi banding saya tetap ditolak. Wis nggak apa-apa bos ya. Alhamdulillah sekarang sudah normal lagi dan sudah bisa membuat video-video lagi, bertemu dengan kalian lagi, bisa membalas komentar dari kalian lagi gitu bos. Jadi kemarin-kemarin ya 1 minggu ke belakang itu saya tidak bisa membalas komentar, bukan berarti saya itu tidak mau membalas komentar kalian ataupun tidak mau menjawab pertanyaan dari kalian semua bos. Tapi ya memang pelanggarannya itu saya tidak bisa membalas komentar bosku ya selama 1 minggu juga. Padahal setahu saya untuk hukuman yang normal itu hanya tidak bisa membuat postingan, tidak bisa membuat story video, tidak bisa membuat intinya mengupload video. Tapi untuk membalas komentar tetap bisa. Nah tapi di channel saya itu hukumannya rodo aneh bos, tapi nggak apa-apa lah ya, kita ikhlaskan saja bosku. Nah oke bosku, selama saya cuti saya itu banyak sekali mendapat sebuah pertanyaan ya tentang mas, apakah lebih untung untuk ternak entok itu pembibitan ataupun pembesaran. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya untuk kedua-duanya itu untung bos, karena kita di dalam peternak ya, entah itu pembesaran ataupun pembibitan, itu kita melakukan transaksi jual beli bos ya, transaksi jual beli hasil entok kita gitu ya, entah itu hasil dari anakan yang kita anggap itu adalah sebuah pembibitan, ataupun kita menjual hasil anakan yang sudah besar itu dari hasil pembesaran gitu bos. Nah tapi ini yang lebih lebih cepet dalam menghasilkan uang kalau menurut saya adalah sistem pembesaran bos, karena untuk bibit kita hanya cukup membeli, mencari gitu ya bos, tidak harus menunggu, nggak harus merawat indukannya agar supaya bertelur aktif, produktivitasnya aktif, terus si pejantannya juga berajak gitu bos ya. Kita hanya fokus untuk memberikan makan saja, lalu kita tunggu anak entoknya itu sudah usia 3 bulan. Nah setelah 3 bulan baru bisa kita panen bos. Contohnya seperti ini adalah kandang milik teman saya bos. Nih kandang milik teman saya ini melakukan sistem pembesaran bos dari usia 1 bulan ya. Teman saya itu membeli bibit itu dari usia 1 bulan. Nah setelah
3 bulan lalu dijual lagi gitu bos. Nah untuk jenisnya ini jenis entok apa itu lokal ya bos, entok lokal, entok dragon ataupun entok Rambon ini campur bos di sini ya. Nah kenapa kita harus membeli anakan entok yang usianya sudah menginjak 1 bulan? Apakah itu tidak terlalu mahal? Bagi saya tidak bos, karena gini bos ya, saat kita apalagi kita itu pemula merawat anakan entok dari mecah cangkang sampai usia 1 bulan itu tidak mudah bos. Karena apa? Karena anak entok, anak unggas itu rawan sekali kematian ya, rawan mati lah gitu ya, rawan mati saat di usia 1 bulan ke bawah. Dan cara merawatnya juga ribet sekali bos, apalagi kita belum pernah terjun di dalam dunia pembesaran ataupun kita mencoba eksperimen membesarkan unggas-unggas kita gitu bos ya. Jadi lebih apa ya, lebih enak kalau kita ingin melakukan pembesaran itu adalah anak entoknya sudah usia 1 bulan, itu pasti urip bos ya, pasti hidup semua. Lah apakah untuk harga anak entok yang sudah usia 1 bulan itu malah mahal mas? Yo kalau di tempat saya tidak mas. Untuk 1 bulan ya, untuk entok jenis lokal untuk usia 1 bulan itu harganya 15.000 bos ya. Kemarin teman saya itu membeli 1 ekornya 15.000 di usia 1 bulan. Nah sedangkan untuk yang baru menetas itu antara 10.000 sampai 12.000 bos. Nah gajal kalian logika saja bos, lebih murah yang mana gitu ya. Nah kalau menurut saya lebih murah yang usia 1 bulan karena selisihnya hanya 5.000 sampai 3.000 saja bos. Nah terus untuk tingkat keuripan ataupun tingkat kesehatan itu jauh lebih terjamin yang usia 1 bulan, karena usia 1 bulan ibaratnya itu anak unggas sudah mapan bos. Dan perawatannya itu juga tidak terlalu ribet ya, berbeda dengan anak entok yang baru menetas. Waduh, kalau kita belum memiliki pengalaman itu sangat repot sekali, sangat susah sekali bos, karena untuk tingkat kematian itu jauh lebih besar gitu ya. Sedangkan untuk harga jual anak entok yang sudah menginjak usia 3 bulan, kalau di tempat saya itu kemarin teman saya menjual ya, ini 1 ekornya 35.000 untuk yang betina, kalau yang jantan itu 40.000 sampai 45.000 gitu bos ya. Untuk harga itu memang sangat berbeda antara entok jantan dan entok betina. Nah itu dari anakan saja sudah berbeda harga karena postur tubuhnya juga sangat berbeda gitu ya bos. Nah untuk kita agar anak entok yang kita rawat itu cepat besar, itu banyak sekali tutorial-tutorial yang sudah kita bagikan, yang sudah teman-teman lainnya bagikan juga. Tinggal kalian monggo pilih mana yang cocok untuk kalian terapkan di kandang ternak kalian gitu bos ya. Nah sedangkan untuk penjualan saya juga sudah pernah membuat videonya, yaitu dengan media online ya. Itu jauh lebih ringkas, jauh lebih lebih simple lah bagi kita yang memiliki kesibukan lain selain kita peternak entok gitu bosku ya. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.